3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239. Ketiga, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal 8 bulan Desember tahun 2024 pukul 16.01 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal sengketa perselisihan hasil pemilihan akan dibacakan atau disampaikan tanggal 19 sampai 20 Desember. Maka apabila tidak ada pengajuan sengketa perselisihan di Mahkamah Konstitusi, paling lama 3 hari setelah itu kami wajib mengumumkan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau gubernur dan wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua. Tentu saja kami akan menunggu proses hak konstitusional pasangan calon untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta nomor 210 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024. Ke-1, penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tertuang dalam formulir model D hasil Prof KWK Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1718160. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Mhum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto dengan perolehan suara sah sebanyak 459. Oke, saya ulangi ya. Saya ulang dari awal deh. Ini ada penyebutannya di sini. Menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut.
1. Pasangan calon nomor 1 atas nama HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono dengan perolehan suara sah sebanyak 1.718.160. 2. Pasangan calon nomor urut 2 atas nama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun, SIK MMM Hum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abioto dengan perolehan suara sah sebanyak 459.230. 3. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo, MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul dengan perolehan suara sah sebanyak 2.183.239. Ketiga, hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum 1 dan diktum kedua ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal 8 bulan Desember tahun 2024 pukul 16.01 waktu Indonesia bagian Barat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada 8 Desember 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wahyudinata, ditandatangani. Sekian yang bisa saya sampaikan. Pengumuman langsung segera kami upload ya ke JDIH KPU Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada penghujung acara, tapi tentu saja kami dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya ya terhadap support dan bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Forkopimda Provinsi DKI Jakarta, dan tentu saja tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas koordinasi selama ini kepada Bawaslu, Kepala Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Dan kami juga mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras yang sudah dilakukan petugas kami atau jajaran kami, baik itu di tingkat Pantarlih, KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kota yang sudah mencurahkan seluruh tenaganya, pikirannya selama lebih hampir 11 bulan ini untuk melaksanakan proses Pilkada Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Tentu saja apresiasi juga kami sampaikan kepada para pasangan calon, baik itu 01, 02, dan 03 yang sudah membersamai kami proses ini dari awal sampai akhir sehingga kita masuk kepada penutupan rapat pleno terbuka. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada jurnalis dan teman-teman media yang sudah membersamai kami juga baik dari pemilu legislatif dan eksekutif dan sampai proses pemilihan Pilkada DKI tahun 2024. Dan tentu saja kepada masyarakat DKI Jakarta yang selama ini berinteraksi kepada kami memastikan bahwa proses sudah kami laksanakan secara maksimal. Kami sudah mengerahkan seluruh tenaga kami dan pikiran kami untuk memastikan kayak saya minum dulu kayaknya. Jadi terharu gitu. Memastikan proses Pilkada di daerah khusus Jakarta berjalan secara maksimal dan sesuai dengan aturan main yang ada. Saya rasa demikian yang kami ucapkan. Sekali lagi terima kasih atas banyak perhatian dan segala dukungan terhadap kami KPU Provinsi DKI Jakarta. Saya ulangi, Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Tentu saja kritik dan saran yang diberikan kepada pada kami itu bagian dari perbaikan kami ke depan, dan mudah-mudahan Jakarta tetap kondusif, Jakarta tetap menjadi ibu kota, dan Jakarta selalu dicintai oleh masyarakatnya. Saya rasa demikian. Terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 tingkat provinsi daerah khusus Jakarta saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk konferensi pers bisa di depan panggung, di panggung. Tentu saja ini bukan hanya kerja KPU, tapi kerja banyak pihak, terutama semua stakeholder dan komponen di DKI Jakarta, baik itu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, para jajaran kami dari tingkat KPPS sampai dengan KPU Kabupaten Kota, dan Forkopimda Provinsi DKI Jakarta. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support selama ini, juga support teman-teman media ya yang sudah membersamai kami selama proses ini. Tentu saja hal yang lebih teknis nantinya akan disampaikan oleh Pak Dodi sebagai divisi teknis, apa yang akan kita lakukan pasca ini, dan bagaimana ke depannya ini nanti akan disampaikan oleh Pak Dodi sebagai divisi teknis. Silakan Pak Dodi. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Pertama kami dari KPU DKI Jakarta tentu mengapresiasi seluruh kerja keras dari jajaran penyelenggara pemilu, KPPS, Pantarli, PPS, PPK, teman-teman KPU Kabupaten Kota yang sudah berkadang, sudah menyiapkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan ini dengan sangat baik ya. Tentu saja juga support dari semua divisi. Pertama dari divisi logistik yang sudah menyiapkan logistik sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan H-1 sudah sampai seluruhnya ke TPS dan sekarang sudah kembali dengan aman di gudang KPU Kabupaten Kota. Yang kedua juga dari divisi data dan informasi sudah menyiapkan Sirekap dengan beberapa kali uji coba. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam itu sudah terkumpul 100% formulir C hasil dan sudah terunggah melalui info publik pilkada2024.kpu.go.id sehingga mempermudah, memperlancar dan mempercepat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten kota sampai tingkat provinsi serta meningkatkan transparansi proses pungut hitung dan rekapitulasi. Juga tentu saja dari divisi SDM yang sudah mempersiapkan seluruh badan ad hoc KPPS kita sejumlah lebih kurang 103.000 KPPS dan pengamanan TPS atau petugas ketertiban TPS juga badan ad hoc PPK dan PPS. Kami juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya beberapa KPPS yang bertugas pada hari pemungutan suara. Tentu kami akan memberikan santunan terhadap petugas penyelenggara yang meninggal dunia dalam tugas. Juga tentu saja kepada divisi sosialisasi yang sudah berupaya dengan keras melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, juga dari divisi hukum yang sudah menyiapkan persiapan untuk terjadinya apabila terjadi sengketa baik di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran penyelenggara karena target pemungutan dan penghitungan suara zero pemungutan suara ulang pada saat Pileg Pilpres kemarin hanya 1 PSU di Menteng dan tahun ini pada Pilkada alhamdulillah tercapai zero pemungutan suara ulang. Ini menunjukkan proses pemungutan dan penghitungan suara dari sisi pemahaman regulasi, bimbingan teknis dan pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu saja kepada rekan mitra kami, Bawaslu DKI Jakarta, Bawaslu Kabupaten Kota, juga teman-teman Wascam sudah berupaya sedemikian rupa, termasuk yang paling penting adalah kesepahaman kita untuk mencegah terjadinya PSU di lapangan dengan melakukan pengawasan melekat. Ya, seperti peristiwa di Pinang Ranti, percobaan pencoblosan itu diketahui dan dicegah oleh pengawas TPS sehingga tidak sampai masuk ke kotak suara, sehingga tidak memenuhi unsur terjadinya pemungutan suara ulang.
Terkait dengan tindakan-tindakan yang lainnya kami serahkan kepada Sentra Gakumdu DKI Jakarta untuk melakukan proses penegakan hukum pemilu. Selanjutnya penetapan yang kami lakukan pada hari ini akan berlaku sebagai pengumuman sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi. Kami diminta memberikan hak pasangan calon yaitu sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa pasangan calon dapat mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi paling lama 3 hari kerja. Sehingga sejak kami tetapkan dan kami umumkan hari Minggu 8 Desember 2024 pukul 16:01, maka 3 hari kerja ke depan pasangan calon dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi dengan mengacu pada keputusan KPU yang baru saja kami tetapkan, yaitu keputusan KPU nomor 210 tahun 2024. Selanjutnya kami akan umumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara melalui media cetak, laman KPU dan media sosial KPU. Masih ada beberapa tahapan lagi, yaitu tentu saja kalau ada sengketa kami akan tunggu sengketa di Mahkamah Konstitusi, pengumuman buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal sengketa perselisihan hasil pemilihan akan dibacakan atau disampaikan tanggal 19 sampai 20 Desember. Maka apabila tidak ada pengajuan sengketa perselisihan di Mahkamah Konstitusi, paling lama 3 hari setelah itu kami wajib mengumumkan penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih atau gubernur dan wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua. Tentu saja kami akan menunggu proses hak konstitusional pasangan calon untuk bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kami akan menunggu registrasi perkara di MK dan tentu melakukan persiapan-persiapan lebih lanjut agar akuntabilitas, yaitu KPU bekerja dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya bisa kami pertanggungjawabkan kepada publik, termasuk jika terjadi perselisihan hasil pemilihan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak Ketua. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Oke, saya rasa cukup ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti bisa kontak langsung Pak Dodi untuk keterangan lebih lanjutnya.